semuanya penuh keraguan, bahkan Menteri Luar Negeri pun masih hanya bisa bilang, ya kita memantau. Apanya yang mau dipantau? Itu udah terjadi gitu. Kalau masih berupa ancaman-ancaman, mungkin dipantau. Ini udah terjadi kerusakan, rudalnya tuh udah sampai tanah, udah sampai bumi. Ya semoga segera ada sikap resmi dari pemerintah Indonesia. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu Israel melakukan serangan terbuka kepada Iran dan kemudian setelah itu Iran merespon dan melakukan serangan balik. Ini di media sosial videonya udah ramai sekali dan sangat mengerikan bagaimana rudal-rudal itu diluncurkan dan menghantam pusat kota, entah itu di Israel ataupun di Iran. Dan ketika banyak orang melihat dan berita-beritanya juga sudah menyebar di mana-mana, tapi pemerintah kita itu seperti masih anteng-anteng aja. Saya nggak ngerti itu. Beritanya ada di mana-mana, di hampir semua media lokal dan internasional sudah semua memberitakan terkait serangan dua negara, Iran dan Israel. Tapi para pengamat, terutama para pejabatnya, itu sampai sekarang masih anteng, kayak nggak ada masalah. Saya nggak ngerti ini kenapa gitu ya. Apa karena Indonesia punya rencana untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, untuk mengajak atau bekerja sama dengan Israel atau membangun hubungan diplomatik dengan Israel, makanya kemudian pemerintah hari ini jadi kayak ya diem aja deh daripada nanti kemudian diprotes gitu. Karena kalau dengan situasi yang terjadi seperti sekarang, Israel melakukan serangan kepada Iran gitu ya, itu jelas tidak termaafkan. Dan aneh rasanya kalau kemudian tiba-tiba Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Ketika semua negara mengecam, tiba-tiba Indonesia bikin hubungan diplomatik. Itu kan ya jadi nggak logis sama sekali. Ya tapi ya pemerintah kita dalam situasi yang seperti sekarang ya nampaknya tidak mau kemudian memperbesar isu ini gitu. Karena mungkin sudah kebelet pengen melakukan hubungan diplomatik, makanya ketika ada kasus penyerangan seperti ini, banyak dari pihak pemerintah itu diam saja gitu. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalkan seperti Malaysia, tetangga kita, itu Perdana Menterinya sudah menyampaikan kutukan keras kepada Israel, dan itu nggak ada pikir panjang, nggak ada rapat-rapat, itu langsung dikutuk keras sekali kemarin, dan itu jelas gitu. Tapi dari kita nyaris nggak ada. Kalaupun ada pernyataan dari Kementerian Menteri Luar Negeri misalkan, ya kita menyayangkan dan kita memantau katanya kan. Ya kita mengutuk juga gitu, tapi itu tidak keras dan tidak konkret terkait apa yang coba ingin disampaikan gitu, karena masih memantau gitu. Jadi saya memang curiga bahwa kayaknya orang-orang di Indonesia hari ini udah pro dengan Israel. Nggak kayak yang dulu gitu. Kalau dulu banyak itu orang menyampaikan aspirasi, demonstrasi, para pengamat, pejabat, semuanya menyampaikan suaranya gitu ya, mengutuk Israel. Ini sekarang kayaknya tambah adem gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Dan selain Menteri Luar Negeri yang ucapannya sangat hemat sekali, ya setelah itu nggak ada lagi gitu. Setelah saya coba cari-cari tahu juga ada sih dari Ketua Banggar atau Pak Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, beliau menyarankan agar pemerintah segera melakukan surat keberatan kepada PBB agar Israel ini bisa segera diberikan sanksi katanya, karena sudah melakukan serangan terhadap Iran. Ya karena selama ini kalau dihitung, kata Pak Said Abdullah, ini Israel sudah melakukan serangan kepada banyak negara, kepada Palestina, Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Iran. Tapi dari semua serangan-serangan yang mereka lakukan, dari ribuan serangan itu tidak ada satupun sanksi kepada Israel, baik itu sanksi politik, baik maupun sanksi ekonomi gitu. Padahal udah ribuan kasus gitu. Jadi Pak Said Abdullah mendorong agar pemerintah bisa menyampaikan protesnya, menyampaikan sikapnya kepada PBB supaya PBB bisa memberikan sanksi kepada Israel. Ya karena yang bisa memberikan sanksi itu PBB gitu. Kalau seandainya kita bisa memberikan sanksi lewat DPR misalkan, udah disanksi kayaknya Israel gitu. Tapi ya nggak tahu gitu kenapa usulan semacam ini itu muncul dari Pak Said Abdullah, salah satu elit PD Perjuangan, tapi dari sisi pemerintahnya kayak belum ada tanggapan atau respon yang serius
Padahal seharusnya opininya itu sama gitu, karena ya sesama warga negara Indonesia, posisinya sama bahwa kita menolak perang yang seperti dilakukan oleh Israel. Tapi ya nggak tahu ini sebenarnya arah negara ini mau kemana gitu. Karena kalau kita mau bicara soal aturan-aturan atau undang-undang atau piagam yang ada di PBB, itu semuanya sudah diatur bahwa ya PBB bisa menegur, bisa memberikan sanksi gitu ya. Tapi sampai sekarang rencana untuk mengarah ke sana itu nggak ada. Padahal aturan-aturannya itu ada. Dan peringatan terhadap ancaman perdamaian semacam ini seharusnya bisa cepat direspon, karena kalau ini menunggu atau terlalu lama tidak direspon, jangan-jangan nanti situasinya akan semakin memburuk. Dan sebagai sebuah negara yang besar seperti Indonesia gitu ya, kita seharusnya bisa menjadi pelopor, bisa menjadi ketua inisiator setidaknya di wilayah kita di ASEAN gitu, untuk menyampaikan protes kepada PBB atau mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi sekarang kita tuh bahkan kalah sama Malaysia. Perdana Menteri Malaysia udah mengutuk, kita masih belum gitu. Masih belum ada tindakan yang resmi dari pemerintah kita. Baru hanya ucapan dari Menteri Luar Negeri, yang itu pun tidak tegas menyampaikan kutukan kepada Israel. Jadi ya ini arahnya mau sampai kapan gitu ya. Karena setidaknya kalau ada kasus yang seperti ini lagi di masa yang akan datang, ya ini kan bukan kasus baru gitu. Sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, tapi memang negara kita, meskipun negara besar gitu, seperti sangat ketakutan sekali, atau ya mungkin karena ada tujuan-tujuan tertentu atau ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel, makanya kemudian tidak berani menyampaikan kritik atau protes terhadap PBB ya. Tapi setidaknya bagi saya sebagai warga, sebagai orang Indonesia, setidaknya sudah ada yang berpendapat atau mengusulkan agar pemerintah menyampaikan kepada PBB, itu sudah lumayan lah daripada nggak ada gitu ya. Jadi ya buat Pak Said Abdullah yang sudah menyampaikan saran kepada pemerintah, kita ucapkan terima kasih gitu ya, meskipun saran itu sepertinya agak berat sekali untuk dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya mudah gitu, pemerintah gampang saja untuk menyampaikan itu, tapi entah gimana pertimbangannya, sampai sekarang sepertinya pemerintah Indonesia masih belum mau melakukan atau menyampaikan respon yang seperti itu. Padahal Israel ini kalau kita ibaratkan anak nakal, ini udah nggak ada obatnya, ini semua negara diserang sama dia. Dan kita diam-diam pengen membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Itu memang sulit untuk dipahami gitu. Jadi sekarang ketika Israel menyerang lagi dan kemudian kita diam-diam saja gitu, itu menandakan bahwa negara ini memang tidak punya pendirian kayak. Kalaupun misalkan Israel ini dianggap sebagai anak emas PBB dan sebagainya, sehingga usulan-usulan kita mungkin saja hanya sampai di meja seperti CV kalian ketika ngelamar kerja, cuma sampai di pos satpam bisa aja gitu ya. Tapi bagaimanapun usaha ini tetap harus dilakukan. Setidaknya itu menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Indonesia bahwa sikap kita tegas kepada Israel. Bukan kemudian lunak dan kemudian diam-diam ingin membangun hubungan diplomatik. Itu nggak make sense di tengah situasi yang seperti ini gitu. Karena ya Israel ini, saya kalau ngelihat hari ini gitu, ketika dia menyerang Iran dan kemudian Iran menyerang balik, lalu dari Yaman juga melakukan penyerangan kepada Israel, saya sebenarnya berpikir bahwa seharusnya ini adalah momentum yang paling pas bagi negara-negara lain untuk ikut menyerang Israel, seharusnya gitu ya. Tapi jangankan menyerang, Indonesia komentar aja sulit. Menyampaikan protes secara resmi aja atas nama negara nggak mampu. Ya saya nggak ngerti ada kendala-kendala apa atau ada proyek-proyek apa di balik ini semua, tapi pada intinya kekerasan atau serangan yang dilakukan oleh Israel ini seharusnya tidak pernah terjadi di dunia ini. Karena ya kalau ini meningkat gitu ya, dan kemudian setelah ini ada serangan balik dan kemudian ada serangan balik lagi dari Iran, ini bisa memanas dan itu dampaknya akan kepada kita semua gitu.
bukan cuma dampak, bukan karena kita agak berjauhan terus kemudian nggak ada efeknya gitu. Itu udah terbukti dari Ukraina dan Rusia, efeknya sampai Indonesia. Ini juga kurang lebih sama. Apalagi kalau kemudian mereka sampai menggunakan nuklir yang memang mereka punya. Iran katanya punya nuklir gitu ya. Sehingga kalau nanti ini sampai meninggi gitu ya, ya kita udah terlambat, udah nggak ada gunanya berkomentar atau bicara. Sehingga ya bagi pemerintah seharusnya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah gitu ya, bahwa memang ini harus ada sikap resmi dari pemerintah Indonesia setidaknya untuk menekan Israel, bahwa ada banyak negara-negara mengutuk Israel. Harus itu disampaikan gitu ya. Karena kalau enggak, nanti kalau semua negara diem gitu ya, atau cuma negara-negara kecil aja yang bicara, nanti Israel merasa bahwa ya dia nggak salah gitu kan. Ya, tapi soal pertimbangan ini dan apa yang terjadi di balik rencana membangun hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia, saya benar-benar nggak ngerti ada muatan apa di balik itu semua. Tapi kalau situasinya seperti ini, kalau terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terus terjadi seperti ini, itu kan sebenarnya menjadi sebuah bukti bahwa negara ini, bukan negara ya, Israel ini itu tidak pantas untuk kemudian kita ajak sebagai mitra atau bekerja sama atau membangun hubungan diplomatik. Ya karena ini kan mirip kayak teman kalian yang toksik gitu ya. Udah banyak kasusnya. Ngapain kita berhubungan gitu? Ngapain? Ada perlu apa sih sampai kita kemudian perlu melakukan hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan? Jadi ya saya nggak ngerti apa yang sedang ada dalam pikiran pemerintah, bahwa serangan yang terjadi belakangan ini seharusnya direspon secara cepat, tapi nampaknya diplomasi kita itu tidak punya landasan yang kuat dan tidak punya pegangan terkait apa yang harus dilakukan. Semuanya serba pragmatis, semuanya serba kepentingan sesaat, sehingga ya tidak berpikir soal kepentingan dijangka waktu yang lama, sehingga ya inilah yang terjadi. Semuanya penuh keraguan, bahkan Menteri Luar Negeri pun masih hanya bisa bilang ya kita memantau. Apanya yang mau dipantau? Itu udah terjadi gitu. Kalau masih berupa ancaman-ancaman mungkin dipantau. Ini udah terjadi kerusakan, rudalnya tuh udah sampai tanah, udah sampai bumi. Ya semoga segera ada sikap resmi dari pemerintah Indonesia untuk menunjukkan setidaknya gitu kepada rakyat kita sendiri bahwa negara ini ada dan pro terhadap kemanusiaan, menolak keras adanya serangan atau ancaman perang seperti yang dilakukan oleh Israel. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.